Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Xiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Saat pertandingan dimulai, Kiran Rao segera mengaktifkan ability-nya yaitu Brahma Beast Lord. Su Jingming yang melihat hal ini pun baru mengetahui bahwa inilah ability rank S tipe enhancement. Kiran Rao pun menekankan bahwa dirinya akan memberi waktu buat Su Jingming untuk mempersiapkan battle skill rank S miliknya. Dirinya akan mengalahkan Su Jingming sampai Su Jingming tidak punya alasan lagi untuk mengelak. Lalu, orang-orang yang melihat hal ini mengatakan bahwa ini adalah ability tipe enhancement rank S. Su Jingming akan dapat masalah besar. Orang lain pun membenarkan hal itu. Ringnya cuma 30 meter, ini sangat membatasi skill jarak jauh tipe petir. Karena Su Jingming berani naik ke ring, harusnya dia sudah tahu hal ini. Lalu Su Jingming pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya belum pernah menggunakan kekuatan penuh dari ability-nya sejak mencapai level 3. Kebetulan sekali dirinya akan mencobanya kepada Kiran Rao. Dan seketika Su Jingming kini memancarkan aura ability-nya hingga petir kini menyambar ke segala arah. Jiang Kuan yang melihat hal ini menilai bahwa aqua barriernya ini sanggup menahan serangan ability rank A level 3 peringkat puncak. Baru ledakan ability-nya saja sudah hampir menembus batas aqua barriernya. Dan kembali Jiang Kuan memperkuat aqua barriernya. Lalu orang-orang yang melihat kekuatan Su Jingming pun nampak kaget dan takjub. Inikah Powerful Sky Divine Thunder ability rank S yang sangat mengerikan. Rasanya Su Jingming bisa membunuh mereka dalam sekejap. Padahal sama-sama mahasiswa baru, tapi mengapa perbedaannya sangat jauh? Di samping itu, dalam pikiran Kiran Rao, petir biasa tidak akan melukai dirinya. Tapi petir milik Su Jingming ini mampu menembus pertahanan miliknya. Sepertinya dirinya harus mengakhiri ini dengan cepat. Segera, Kiran Rao kini maju menyerang Su Jingming. Su Jingming pun merespon hal ini dan seketika maju dengan sangat cepat. Kiran Rao pun nampak kaget melihat reaksi Su Jingming yang tidak kabur. Dia malahan mencoba menyerang balik. Jika demikian, lihatlah kekuatan tak tertandingi milik ability tipe enhancement ini. Dan kini Kiran Rao bersiap melepaskan serangannya. Namun perkiraan Kiran Rao meleset. Su Jingming nyatanya maju lebih cepat dengan melemparkan tombaknya ke arahnya. Hingga Kiran Rao yang awalnya berniat menyerang malah merubah posisi senjatanya ke posisi bertahan. Hingga tombak Su Jingming kini membentur senjata milik Kiran Rao. Dalam pikiran Kiran Rao menyebut ini mustahil. Kekuatannya bisa mengimbangi kekuatan miliknya yang sedang dalam mode perubahan ini. Dirinya adalah seorang esper yang punya ability rank S tipe enhancement. Lalu Su Jingming yang memperhatikan ekspresi Kiran Rao pun bertanya apakah Kiran Rao kelihatan kaget. Lagi pula tidak ada aturan yang bilang kalau kekuatan esper tipe petir lebih lemah dari tipe enhancement. Kiran Rao pun mengatakan bahwa memang tak pernah ada aturan seperti itu. Awalnya dirinya masih ingin bermain-main dulu dengan Su Jingming, tapi sepertinya sekarang sudah tidak bisa lagi. Su Jingming harusnya bersyukur karena dirinya akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Su Jingming. Kiran Rao pun meminta Su Jingming untuk datang dan rasakan ketakutan yang sesungguhnya.
Dan seketika Kiran Rao melepaskan wujud sebenarnya dari Brahma Beast Lord. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut ability rank S Brahma Beast Lord ini tambah battle skill rank S benar-benar mengerikan. Mereka pun bertanya apakah ini kekuatan penuh milik Kiran Rao. Kelihatannya sangat kuat. Seseorang pun menyebut bahwa ini pasti battle skill rank S eksklusif. Kekuatannya akan berlipat ganda saat dipadukan dengan ability. Sufing yang melihat hal ini sangat yakin Kiran Rao pasti menang. Di samping itu, Ling Xuang menilai bahwa setahu dirinya, Dekan Akademi Senjata yang Zentian juga memiliki battle skill rank S yang mirip seperti ini. Dirinya yakin Su Jingming pasti menguasai teknik yang serupa. Lalu kini, petir Su Jingming nyatanya tidak bisa lagi menembus pertahanan milik Kiran Rao. Kiran Rao pun mengatakan bahwa dengan wujudnya yang sekarang, apakah Su Jingming masih punya keberanian untuk adu kekuatan dengan dirinya? Su Jingming pun menjawab tantangan dari Kiran Rao dan mereka akan melakukannya. Su Jingming pun kini melepaskan skill Thunder Extreme State. Seseorang pun nampak kaget dengan apa yang terjadi padahal dirinya baru melihat handphonenya sebentar. Mengapa saat melihat kering lagi malah ada dua boss monster di sana? Temannya pun mengatakan bahwa itu bukan boss monster, itu Su Jingming yang sama Kiran Rao masuk ke fase kedua. Orang ini pun kaget mendengar hal ini, apalagi sampai pakai istilah fase 2. Di samping itu, Kiran Rao pun nampak kaget mengetahui bahwa Su Jingming menggunakan battle skill rank S lainnya. Su Jingming pun membenarkan hal itu, tapi sayangnya tidak ada hadiah untuk Kiran Rao. Segera Su Jingming kini melepaskan Thunder Frozen. Kiran Rao pun menyadari ini dan menilai bahwa itu adalah battle skill tipe pembatas. Kiran Rao menyebut ini sangat gawat. Su Jingming bersiap melepaskan battle skill rank S Divine Thunder miliknya. Kiran Rao pun merespon hal ini dan akan mempertaruhkan segalanya dan segera Kiran Rao mengaktifkan Vitality Armor. Hingga Kiran Rao berhasil bertahan melawan Thunder Frozen milik Su Jingming. Dan merasa lega karena akhirnya bisa lepas. Namun tiba-tiba sesuatu datang dengan sangat cepat, beruntung Kiran Rao berhasil menghindarinya. Dalam pikiran Kiran Rao itu adalah Lightning Spear yang mengerikan. Kalau sampai kena, dirinya bisa mati atau terluka parah. Dan saat perhatian Kiran Rao teralihkan, Su Jingming menyelinap menyerang Kiran Rao. Dan Kiran Rao sendiri tidak menyangka akan secepat ini. Su Jingming pun kini menggunakan battle skill Lightning Strike Gale Break. Namun serangan ini berhasil ditahan Kiran Rao dengan senjatanya. Serangan Su Jingming tidak berhenti sampai di sana. Dengan cepat Su Jingming melepaskan Giant Lightning Spear. Hingga serangan ini menghujani tubuh Kiran Rao. Kiran Rao pun menilai selama dirinya mampu menahan serangan ini, dirinya masih punya kesempatan untuk menang. Setelah berhasil bertahan, Kiran Rao seketika berteriak maju karena sekarang adalah gilirannya. Namun nyatanya Su Jingming seketika mengucapkan kata meledak hingga tubuh Kiran Rao yang terkena Giant Lightning Spear seketika meledak. Dan hal ini membuat Kiran Rao terlempar ke sisi arena dan wujud Kiran Rao juga kembali seperti semula. Su Jingming yang kini menodongkan tombaknya ke Kiran Rao pun seketika membuat Kiran Rao menyerah. Jiang Kuan seketika menghentikan pertandingan dan mengumumkan bahwa Su Jingming adalah pemenangnya. Orang-orang pun seketika bersorak dan menyebut ini sangat gila, ini mengerikan. Mereka pikir butuh 10 menit lebih, ternyata cuma 2 menit saja. Su Jingming mendominasi total sejak awal. Apalagi ability tipe petir bisa menang adu kekuatan melawan ability tipe enhancement. Selain itu, kombinasi battle skill Su Jingming sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak memberi Kiran Rao celah sedikit pun. Lalu Ling Xuang menilai Su Jingming memakai Thunder Frozen untuk menguasai area. Lalu pakai Lightning Spear untuk memaksa Kiran Rao mengeluarkan battle skill tipe agility. Setelah itu dilanjutkan dengan Lightning Strike Gale Break untuk membuka celah dan terakhir ditutup dengan Giant Lightning Spear. Setiap serangannya saling terhubung, sangat rapi dan efisien. Su Jingming sangat luar biasa. Lalu Ling Xuang pun kini bertanya kepada Su Ping apakah masih ada sesuatu yang ingin dikatakan. Su Ping pun mengatakan kepada Ling Xuang bahwa mereka kalah telak dan mengakuinya. Jatah sumber daya 20% itu sekarang jadi milik mereka. Lalu soal sumber daya rank S untuk Su Jingming kemungkinan besar akan dikirim besok sore.
Su Feng yang pergi pun menghela napas beratnya dan mengatakan, sudah gagal dapat 20 Ancient Ruin Pass malah harus kehilangan 20% jatah sumber daya. Dirinya rugi besar, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lalu Ling Xuang pun memuji kerja bagus Su Jingming dan menyerahkan Ancient Ruin Pass untuk reruntuhan kuno nomor 9. Selain itu, pihak kampus juga akan memberi Su Jingming bonus tambahan sebesar 10.000 poin. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih kepada Ling Xuang untuk 10.000 poin ini. Su Jingming yang menatap kartu pas ini menilai bahwa ternyata inilah yang jadi incaran semua orang. Kemudian Ling Xuang pun meminta Su Jingming untuk pergi beristirahat. Sumber daya rank S yang dijanjikan kepada Su Jingming oleh Universitas Qingjing serta kualifikasi untuk memilih battle skill di perpustakaan 3 sekolah dapat Su Jingming kumpulkan semua setelah memanen bunga eksotis dan ramuan langka di Gua Iblis besok. Su Jingming pun mengerti. Dalam pikiran Su Jingming, perjalanan penelitian ini tidak hanya menghasilkan Ancient Ruin Pass dan sumber daya rank S, tetapi mereka juga memanen sejumlah besar bunga eksotis dan tumbuhan langka, dan setumpuk binatang buas. Dapat dikatakan bahwa ini panen yang berlimpah. Lalu kini seseorang mendekati Su Jingming dan mengatakan bahwa itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bisa menyaksikan seorang jenius seperti Su Jingming sungguh merupakan keberuntungan 3 kehidupan. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Lalu Qiyun memberitahu Su Jingming bahwa dia adalah peringkat pertama Universitas Jincheng. Dia berada di peringkat ketiga tepat di bawah Su Jingming dan Qiran Rao. Tidak ada perlu disangka basis kultivasinya telah mencapai level 2 peringkat puncak. Dongseng benar-benar monster. Qiyun pun menyebut bahwa Su Jingming sudah level 3. Apakah Su Jingming memuji dirinya sendiri? Su Jingming pun menyebut bahwa dirinya berbeda. Dirinya punya cheat yang meningkatkan levelnya dengan 1 kali klik. Apakah Qiyun percaya pada dirinya? Qiyun pun menyebut bahwa dirinya percaya dengan omong kosong Su Jingming. Kemudian malamnya di tempat lain, Uskup Agung pun menyerukan kata sejak menerima mandat surga. Tuhan di surga itu kekal. Dan semua anggota pun kini mengatakan hal yang sama. Lalu kini Uskup Agung pun bertanya kepada anggotanya apakah semuanya sudah teratur di perkebunan. Anggotanya pun menyebut bahwa semuanya sudah diatur. Uskup Agung pun mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas para guru dari 3 universitas besar. Bunuh sebanyak mungkin yang dia bisa. Anggotanya pun mengerti. Lalu Uskup Agung menunjuk salah satu anggota lain dan mengatakan bahwa untuk 2 peringkat S itu, dirinya serahkan kepadanya. Kebetulan saja itu bermanfaat untuk pertumbuhannya. Uskup Agung pun bertanya apakah itu masalah. Holison pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Besok jarak antara dirinya dan mereka akan sangat dekat. Uskup Agung pun mengatakan jika mereka bersedia mencari perlindungan di pelukan sekte mandat surganya, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, bunuh mereka tanpa ampun. Uskup Agung pun mengatakan kepada mereka semua bahwa besok akan menjadi panggung paling megah untuk sekte mandat surganya. Mereka harus mengumumkan keberadaan mereka kepada negara Xia yang agung dengan cara yang paling kejam dan berdarah. Dirinya menantikan penampilan mereka dan kembali menyerukan kata sejak menerima mandat surga. Tuhan di surga itu kekal dan semua anggota pun mengikuti kata-kata ini. Lalu keesokan paginya di perkebunan Gua Iblis. Orang-orang yang datang pun menyebut ini sangat cantik dan itu adalah Sunflower Rank S. Ada banyak sekali di pangkalan ini. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya tidak sabar untuk mengambilnya dari tanah. Lalu kini seorang pengawas pangkalan yang bernama Mayang mendekati mereka dan mengucapkan selamat datang kepada para mentor dan mahasiswa dari 3 universitas besar. Mayang pun bertanya mengapa ketiga wakil kepala sekolah tidak datang. Lalu Hu Fing, seorang mentor utama Universitas Modu, mengatakan bahwa para kepala sekolah mempunyai urusan yang harus diurus. Memetik bunga dan rempah-rempah tidaklah berbahaya, jadi mereka tidak datang. Lagi pula bahkan jika terjadi kecelakaan, kepala sekolah Ling Xuang dapat menggunakan kemampuan ruangnya dan tiba di sini dalam beberapa menit. Mayang pun membenarkan hal itu dan meminta mereka semua untuk mengikutinya. Lalu Mayang mengatakan bahwa Universitas Qingjing bertanggung jawab mengumpulkan Sunflower di area C12. Universitas Jincheng bertanggung jawab mengumpulkan Scarlet Flame Grass di area B16.
dan Universitas Modu bertanggung jawab mengumpulkan Heartgrass di area C11. Dan 3 mahasiswa baru teratas perlu dipisahkan dan mengikuti dirinya. Hu Feng pun seketika bertanya soal terpisah ini, mengapa perkebunan di Gua Iblis lainnya tidak memiliki aturan ini. Mayang pun mengatakan bahwa ini adalah kumpulan bunga eksotis rank S dan tumbuhan langka yang baru dibudidayakan. Ini adalah kesempatan yang baik bagi para siswa berprestasi ini untuk memperluas wawasan mereka. Hu Feng pun mengerti dan meminta Su Jingming, Qiran Rao, dan Dongsheng untuk pergi bersamanya. Dalam pikiran Su Jingming, mengumpulkan bunga eksotis rank S dan herba langka secara terpisah ini, dirinya merasa bahwa supervisor Mayang ini tidak benar. Tetapi dengan mentor di sini seharusnya tidak masalah. Lalu kini Dongsheng datang menyapa Su Jingming dan Qiran Rao dan memperkenalkan dirinya, serta mengatakan bahwa pertandingan mereka kemarin sungguh luar biasa. Dirinya kagum menontonnya. Su Jingming menyebut bahwa Dongsheng menyanjung dirinya. Dongsheng pun mengatakan bahwa dirinya dengar agama tertentu memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan, memungkinkan pengguna ability level 2 naik ke level 4. Jika itu benar, mungkin dirinya bahkan bisa bertukar pukulan dengan mereka berdua. Su Jingming yang mendengar agama ini menyarankan Dongsheng untuk tidak berhubungan dengan mereka. Qiran Rao pun bertanya apa yang buruk tentang agama. Baik itu sekte Jiedu negaranya atau sekte Holy Father, semuanya memiliki makna positif. Justru karena dirinya mendapat dukungan dari Dewa Brahma, dirinya tidak terkalahkan. Su Jingming pun bertanya soal tidak terkalahkan ini. Lalu mengapa tidak membiarkan Dewa Brahma yang Qiran Rao percayai mengalahkan dirinya? Qiran Rao pun seketika kesal dengan kata-kata Su Jingming. Lalu Dongsheng mengatakan bahwa sebenarnya dirinya pikir Qiran Rao menyampaikan poin yang bagus. Beberapa agama memang memiliki manfaat besar bagi manusia. Dongsheng pun mengatakan kepada Su Jingming bahwa sebentar lagi ketika Su Jingming secara pribadi merasakan kekuatan yang diperoleh dari agama, mungkin Su Jingming akan berubah pikiran. Su Jingming pun seketika bertanya-tanya dalam pikirannya apa maksud Dongsheng ini. Lalu kini Mayang memberitahu Hu Feng dan ketiga siswa bahwa mereka telah tiba. Hu Feng seketika bingung dengan kata tiba ini, di mana bunga eksotis rank S dan tumbuhan langkanya. Mayang pun meminta Hu Feng untuk melihat ke sana. Bunga eksotis rank S dan tumbuhan langka ada di sini. Dan nyatanya saat perhatian Hu Feng teralihkan, Mayang tiba-tiba berbalik dengan niat membunuh yang kini menggunakan cakarnya menyerang Hu Feng. Hu Feng terlambat merespon pun akhirnya terluka walaupun sudah berusaha menghindarinya. Hu Feng yang merasakan serangan ini menyebut Mayang seorang Grandmaster level 7. Hu Feng menyebut bahwa dia bukan supervisor Mayang, siapa dia sebenarnya. Dan diketahui ability milik Hu Feng adalah Shadow Spirit Cat ability rank A. Hu Feng pun bertanya apakah Mayang tahu konsekuensi dari melakukan ini. Mayang yang nyatanya adalah Uskup Agung pun mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari Universitas Modu. Level 6 peringkat puncak, tentu saja Hu Feng berbeda dari pengguna ability level 6 biasa. Vitalitas Hu Feng sangat kuat karena Hu Feng akan segera mati. Tidak ada salahnya dirinya memberitahu Hu Feng bahwa mereka adalah sekte mandat surga. Adapun konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya tentu saja semakin serius semakin mereka menyukainya. Mahasiswa lain yang berada di area lain pun mulai berteriak dan menyebut ini tidak bagus. Seseorang melancarkan serangan diam-diam. Uskup Agung meminta anggotanya untuk membunuh mereka semua tanpa menyisakan satu pun. Lalu Hu Feng pun bertanya apakah mereka berusaha memutus warisan negara Xia di generasi ini. Hu Feng pun berharap Uskup Agung tidak menyesali perbuatannya. Dan seketika Hu Feng menghancurkan sebuah kristal yang baru saja diambil dari sakunya. Uskup Agung pun bertanya apakah Hu Feng berpikir untuk memanggil kepala sekolah Ling Xuang sang Grandmaster tipe luar angkasa. Dirinya meminta maaf itu sudah terlambat dan Uskup Agung pun kini mengaktifkan skill Space Blockade. Di sisi lain, Ling Xuang yang menerima sinyal ini mengatakan bahwa seseorang benar-benar berani menyerang tim aliansi 3 sekolah. Benar-benar mencari mati. Segera Ling Xuang mengajak Su Feng dan Jiang Kuang untuk pergi ke perkebunan. Dan Ling Xuang kini menggunakan kemampuan luar angkasanya. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa itu aura yang mengerikan. Dan ketiganya adalah Grandmaster. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka adalah wakil rektor dari 3 universitas terkemuka.
Orang-orang pun menduga sesuatu terjadi pada para siswa dalam perjalanan penelitian itu. Lalu kini Zhao Ying meminta pasukan regu ke-9 dan ke-10 segera menuju perkebunan Gua Iblis, lindungi nenek tertua. Dalam pikiran Zhao Ying, Kyuyun memiliki jimat pelindung dan ada juga Grandmaster level 8 dari 3 sekolah yang akan melindungi mereka. Seharusnya tidak masalah. Lalu kembali ke perkebunan, Hu Feng pun menyadari bahwa ini adalah fluktuasi kemampuan tipe ruang angkasa. Uskup Agung pun membenarkan hal itu. Grandmaster tipe luar angkasa milik mereka itu tidak akan berguna. Dan untuk Hu Feng akan mati lebih dulu. Hu Feng yang melihat serangan ini menilai bahwa ini sudah berakhir. Dirinya tidak akan bisa menghindari ini hingga serangan ini mengenai Hu Feng dengan telak. Qiran Rao pun nampak kaget melihat hal ini dan Su Jingming pun berpikir mengenai seorang Grandmaster level 7 ini. Meskipun dirinya menggunakan semua kartu trupnya, dirinya tidak akan bisa menahannya sama sekali. Lalu Uskup Agung pun bertanya apakah Ling Xuang benar-benar bisa mengguncang sang Emperor luar angkasa. Grandmaster tipe luar angkasa ini memang sangat kuat. Lalu Uskup Agung pun mengatakan kepada Horizon dirinya akan menyerahkan tempat ini kepadanya. Dan ternyata Horizon yang dimaksud adalah Dongseng. Dongseng pun mengatakan bahwa akhirnya saatnya telah tiba bagi Sekte Mandat Surga dirinya untuk naik ke panggung. Dengan ini biarkan dirinya tunjukkan wujud aslinya kepada mereka berdua. Lalu kini Dongseng yang menggunakan ability tipe enhancement-nya seketika mengalami peningkatan level dari level 2 peringkat menengah ke peringkat puncak. Lalu naik ke level 3 peringkat rendah lalu ke peringkat 3 menengah hingga melompat ke level 4 peringkat puncak. Qiran Rao pun sangat kaget dan bertanya battle skill jenis apakah ini? Apakah ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan hingga 2 level utama? Dan Su Jiming sendiri menyadari bahwa ini adalah aura God Blood. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.